Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat banker. Malam hari ini baru hujan deras dan alhamdulillah saya kedatangan tamu. Ya, namanya Mas Rizky Pambudi. Juga sudah saya kenal agak lama. Kita akan ngobrol tentang usaha beliau. Ya, Mas Rizky, gimana nih kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Ya, sehat Mas. Gimana? Apa sekarang ini anunya? Kesibukan utama? Kalau kesibukanku saat ini ya tetap sih ngurusi bisnis. Usaha. Ya, Ya. bisnisnya cuma satu dari dulu Mas. Oh tetap ya? Tetap Setia ya dengan iya, bisnisnya? setia. Mas, anu aja, apa namanya, boleh cerita nih, bisnis utama yang dimaksud Mas Rizky itu apa bisnisnya? Oh gitu. Jadi bisnis saya itu sebetulnya awal itu memang dari kue Mas. Jadi awal kita dulu masih tinggal di Jakarta 2008 tuh kita kue. Memang sih sempat beralih ya. Waktu itu saya ingat benar dengan beberapa teman-teman komunitas ya di Jember itu saya bikin bakso. Jadi namanya bakso bebek kerikil seperti itu. Itu sebelum kue? Sesudah kue, jadi kue itu sempat pause dulu. Jadi sementara kita stop dulu. Apa? Kenapa? Kok tiba-tiba berpaling tuh? Karena gini, waktu itu kan di 2008 kan saya di Jakarta. 2012 saya pindah ke Jember. Nah saat itu masih bingung lah. Masa harus kue lagi? Padahal kue itu bukan bisnis saya sebetulnya, itu kan bisnis istri. Jadi ya biasalah kita kan biasanya ini ya Mas ya, masih idealis lah ya, kita harus punya sendiri, istri sendiri, biasanya kan seperti itu. Jadi bukan apa ya, kalau sekarang trennya couple-planner. Couple-planner. Ya. Dulu kan nggak ada, jadi kita pengennya ya jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi sempat saya di bakso bebek kerikil, akhirnya ya apa ya, rugi juga sih, akhirnya tutup, ya balik lagi ke bisnis. Bakso tutup, kue tetap jalan. Ya, akhirnya tetap jalan. Jadi apa itu dulu masalah tuh bakso kerikil yang utama? Jadi bakso itu karena kembali lagi saya ini memang orangnya nggak menguasai di produksi. Jadi seperti kue produksi itu juga istri. Terus dulu waktu bakso kebetulan saya join dengan adik. Jadi adik saya itu memang pintar masak. Jadi adik yang di bagian produksi. Terus karena sesuatu hal adik harus mencari yang lebih bagus lagi. Produksinya nggak ada, kokinya lah istilahnya. Akhirnya ya sudah, manajemennya nggak berkutik sama orang produksi. Saat itu ya, seperti itu. Jadi pernah punya pengalaman buka usaha dan tutup usaha. Ya. Nah kalau kue ini berarti mulai tahun? Kalau kue di Jember mulai tahun 2013, Tapi memulainya mulai 2008 di Jakarta. Di Jakarta. Lalu bekerja, ya. Pindah ke Jember. Juga bisnis kue. Ya, di 2012 akhir. Berarti sampai sekarang sampai itu 9 tahunan ya. Ya, kurang lebih 9 tahunan ini ya. Usia yang lumayan panjang. Ya. Terus akhirnya memilih menekuni kue, gimana cerita ininya? Pertimbangannya? Jadi waktu itu gini Mas, backgroundku kan IT ya. Aku dulu kan bekerja di salah satu vendor operator seluler ya. Oke, ya. Multinasional ya. Jadi di Jakarta. Jadi pindah ke Jember itu karena pekerjaan? Ya, karena waktu itu istri bukan karena kue ya? Bukan. Oke. Karena istri diterima di PNS di salah satu kementerian di sini, penempatan di Jember gitu. Jadi saat itu masih aktif sih istri di PNS. Nah, jadi saya pindah ke Jember karena ikut istri ya. Jadi akhirnya saya memulai bisnis di Jember itu awal mulanya seperti itu. Jadi saya sempat ingin kembali lagi ke Jakarta waktu itu Mas. Jadi karena bisnis sudah yang bakso tadi ya hancur ya, sempat mau berangkat lagi ke Jakarta. Terus ada temen, Mas, sama kan punya bisnis yang lama, saya lihat waktu itu masih musimnya WordPress, blogger ya. Jadi kalau sekarang WordPress ya, jadi arahnya ini. Jadi waktu itu ada salah satu teman bilang, "Sampean coba lah, itu kalau di blog kok bagus ini kuenya." Karena saya memang backgroundnya ke IT dan arahnya digital marketing ya Mas. Jadi bukan yang sifatnya offline, bukan. Jadi mainnya online memang dari awal. Nah itu diminta untuk coba lah seriusi. Itu berpartner lah sama istri produksi sama manajemennya ini. Nah akhirnya saya nggak jadi kembali ke Jakarta. Nah mulai menekuni kue dan alhamdulillah di tahun yang pertama 2012 akhir itu 2013 awal, karena 2012 akhir istri sempat waktu itu kue kering
Jadi di momen kue kering lah, waktu itu Lebaran dia hanya bisa menjual 145 toples. Tapi di tahun berikutnya pada saat saya masuk 2013 itu langsung jadi 1140 sekian toples. Jadi sudah kenaikannya 1000 toples dari tahun sebelumnya. Nah itu baru saya bisa membuka diri bahwa kue ternyata ini bisa ada ini prospek juga. ya? Iya, ada prospek juga. Bukan hanya makanan berat-berat ya seperti mungkin bakso, nasi atau apa gitu. Jadi kue pun bisa. Itu dari 100 berapa toples tadi itu sampai ke 1000 ya. Iya. Apa yang dilakukan? Ya mungkin ini karena kan dulunya istri hanya concern di produksi ya. Jadi karena dia diproduksi akhirnya ya marketing itu terlewati. Jadi seperti list targetnya kemana, terus kita harus istilahnya kalau mengoptimasi ya kalau di di Google kan ada nilai SEO ya. Nah, itu yang dioptimasi itu apanya kan istri karena bukan nggak bisa tetapi sudah repot dengan ininya dengan produksinya. Iya. Jadi akhirnya saya di sana masuk mulai list dari database customer, habis gitu orderan customer sampai bagaimana mengoptimasi marketingnya. Itu kan akhirnya bisa jalan bareng seperti itu. Iya. Jadi ada pembagian tugas akhirnya. Ya. Oke. Karena aku sendiri nggak bisa kalau suruh masuk produksi angkat tangan sih gitu. Dan itu selalu crash karena istri orangnya perfeksionis ya. Biasa orang produksi kan selalu perfeksionis. Kita orang marketing yang penting cuan kan gitu. Apa Mas visinya di usaha yang sekarang Mas Rizky ya jalankan tuh? Kebetulan kita memang saat ini masih berbentuk UD ya Mas ya. Masih kecil lah gitu. Tapi kita punya visi yang besar. Salah satunya kita memang visinya itu ingin menjadi perusahaan kuliner atau kue itu yang bertaraf internasional. Kita ada target kita harus bisa buka di setiap negara. Targetnya kita itu. Setiap negara. Ya, dan ini kita take ini adalah di bulan November awal. Insya Allah. November tahun 2021 ya sekarang ya. Jadi bulan depan Desember 2021 kita sudah mulai buka cabang yang pertama di Banyuwangi. Seperti itu. Itu vision statementnya itu 2021 ya? Iya itu. Akan membuka cabang yang pertama di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Nah, targetnya kita kan internasional. Kita lihat saja nanti. Iya. Itu dirumuskan sendiri atau dengan istri itu? Dengan tim. Dengan tim. Iya dengan tim. Berapa banyak sekarang yang di timnya Mas Rizky di 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 tempat usaha? Di tempat usaha. Ada berapa karyawan sih? Sekarang insya Allah total sudah sekitar 16 orang. Oh banyak. Dari dulu cuma 2 orang ya. Jadi dulu itu kalau pimpinannya bosnya istri, jadi saya karyawannya. Kalau saya pimpinannya istri adalah karyawan. Kita selalu gitu. Sekarang sudah berkembang jadi 16. Dari 2 jadi 16. Ya. Tempat produksi dulu di rumah. Ya, dulu di rumah. Masih sampai sekarang di rumah? Enggak, sekarang kita sudah berkembang juga. Ya. Berarti mulai 2012 sampai 2021 9 tahun. Ya. Perkembangannya seperti itu ya? Ya, seperti itu. Oke, iya. Juga sudah punya visi, sudah punya obsesi. Ya. Dan ini baru 2021. 2021. Mas, penting nggak itu visi itu buat usaha itu? Kalau menurut saya sangat penting, Mas. Jadi gini ya. Kadang gini, teman-teman itu untuk terutama teman-teman UMKM ya. Kadang untuk memulai usaha dia ya wajar sih. Mereka yang diutamakan adalah penjualan dulu ya, marketing dulu. Padahal nanti begitu perusahaan sudah jalan atau mungkin bisnis ini sudah jalan, kita kan fundamentalnya harus kuat. Nah, fundamentalnya kuat itu salah satunya dari visinya tadi. Kalau kita hanya sekedar punya cita-cita, oke lah kita bikin usaha sekelas kabupaten, sejember nih kita besarnya. Ya sudah, mungkin dalam 3 tahun insya Allah bisa itu tercapai. Tetapi setelah itu ya bingung kan, harus gimana lagi. Makanya kalau kita punya visi, lempar aja nggak masuk akal. Kalau perlu gimana terbesar sedunia gitu. Kalau bisa pemasaran sampai luar planet gitu. Sampai ke Mars gitu. Jadi itu. Nanti ikut Elon Musk gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih mudah kita nanti membuat target-target dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti itu. Jadi bisnis itu nggak akan berhenti di tengah jalan seperti itu sih. Iya. Oke. Jadi itu kira-kira manfaat ada visi ya. Jadi arahnya juga jelas, fokus, ada mimpi gitu ya. Benar. Jadi lebih semangat gitu bergairah. Kita semangat. Ya, memang nggak semuanya punya ya visi, atau kalaupun punya mungkin
mungkin pendek-pendek saja kita ya. Iya. Pendek-pendek saja. Mas, kalau bisnis kue itu kan biasanya konotasinya perempuan ya, benar. yang di depan ya, atau yang dikenal. Ya. Ini Mas Rizky bagaimana bisa kemudian match gitu ya dengan bisnis kue ini bagaimana? Ya. Ya itu tadi yang pernah saya ceritakan. Kenapa saya awal itu sangat idealis ya. Jadi bisnis istri adalah bisnis istri, bisnis saya gitu. Oke. Nah, awalnya dari situ. Nah, memang itu sangat susah. Kita punya mindset bahwa ya itu tadi yang Mas Dima katakan bahwa kue identik dengan perempuan, itu memang benar. Dan itu sangat susah awal saya harus menerima bahwa saya mau nggak mau harus masuk ke bisnis istri, itu sangat susah. Tapi ya kembali lagi, kita kan di sini berawal orang bisnis itu rata-rata terpaksa. Iya. Jadi kalau kita nggak dapat cuan ya kita nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi mungkin itu salah satunya sih yang membongkar mindset saya. Terus yang kedua juga kita melihatnya bahwa seandainya bisnisnya tetap dijalanin istri memang tidak bisa, karena istri concernnya hanya di produksi waktu itu. Memang produksi ya awal sih ya, karena awal-awal pasti kita perfeksionis, kita nggak ada karyawan, nggak ada ini ya, mau nggak mau ya harus produksi, nggak mungkin kita mementingkan penjualan. Jadi garis bawahnya bisnis itu harus cuan sebetulnya. Benar. Jadi kalau bisnis itu terkadang gini, untung tuh belum tentu, kalau rugi itu pasti kan gitu. Hanya mungkin kita gimana caranya rugi sedikit, untungnya banyak kan gitu aja. Iya, cuan lagi ya. Iya, cuan.